Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos. Baiklah, pada video berikut ini saya akan melanjutkan cerpen saya, yaitu video ini adalah part 2, di mana cerpenku part 1 bercerita tentang pendidikan saya SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Untuk selanjutnya pada part 2 ini saya akan bercerita setelah saya diwisuda di Universitas Sumatera Utara, apa yang dapat saya lakukan. Baiklah, kepada pemirsa, kepada teman-teman untuk dapat mensubscribe bagi yang belum mensubscribe video saya ini untuk perkembangan channel YouTube saya. Bagi yang sudah, saya mohon untuk dapat menonton dan like, ya. Jadi tidak perlu lagi mensubscribe. Bagi yang sudah mensubscribe, bagi yang belum, tolong di-subscribe video saya ini. Sekali lagi, salam jos. Setelah saya diwisuda, tepatnya pada tanggal 1 April 1995, maka saya menyandang gelar sarjana sastra S1. Jadi waktu wisuda itulah momen, ya, kebahagiaan, dan saya sudah berhasil menempuh pendidikan saya sampai mendapat gelar sarjana. Selanjutnya pada cerpen part 2 ini, saya ingin bercerita apa yang saya lakukan setelah saya diwisuda pada tanggal 1 April 1995. Jadi sebelumnya saya, ya, bagi ada yang belum mengenal saya, nama saya adalah Adi Susanto. Ya, waktu kuliah saya dulu, yaitu di Universitas Sumatera Utara, saya indekos. Ya, alamatnya yaitu Kampung Susu, Padang Bulan, Medan. Adapun pemondokan atau tempat kos saya itu bernama Pemondokan Sehat. Nah, itu dia, Pemondokan Sehat dia. Jadi mahasiswa di Pemondokan Sehat itu semua sehat-sehat. Ya, saya di situ mulai tahun 90 sampai saya diwisuda 95. Saya tetap indekos di Pemondokan Sehat di Kampung Susu, Padang Bulan, Medan. Jadi setelah saya menerima ijazah dan transkrip nilai dari S1 saya, jadi saya melamar pekerjaan. Saya layangkan lamaran pekerjaan saya
ke pusat pembinaan bahasa di Jakarta. Setelah saya kirimkan melalui kantor pos, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bahkan bulan berganti bulan. Saya menunggu, mengharapkan saya diterima ya di pusat bahasa yang beralamatkan di Jakarta. Dan saya mendapat balasan ya sangat mengecewakan hati. Saya tidak diterima di sekolah, tidak diterima di pekerjaan itu. Selanjutnya, ini masih saya berada di Medan cerita part 2 ini. Ya. Jadi saya melamar juga yaitu SP3. Yaitu Sarjana Penggerak Pembangunan Desa, SP3. Saya lamar, ikuti ujian, ternyata sangat mengecewakan, tidak diterima lagi. Hai, sungguh penuh perjuangan hidup ini. Kemudian saya mengikuti ujian masuk untuk ke Departemen Luar Negeri, Deplu. Saya layangkan lamaran saya dan saya diterima berkas dan ujian. Ternyata tak diterima juga. Sungguh sedih hari ini. Begitulah. Ya, sarjana. Ya. Sarjana ingin bekerja di pemerintahan. Selanjutnya saya melamar juga menjadi sales. Ingat saya jadi sales, saya lamar, saya masukkan lamaran saya dan diterima. Dan saya trading, dibawa ke sana menjual alat tulis. Ya. Nampaknya nggak cocok membuat saya, maka saya berhenti. Ya begitulah. Ya susah betul ya untuk melamar menjadi pekerjaan. Inilah pengalaman hidup saya, yang mana saya dulunya sekolah di SMA Negeri 1 jurusan fisika IPA. Ya. Setelah tamat, ya itulah, tidak ada keahlian apa-apa. Ya terus terang saja. Ya. Mau menulis tak pandai. Ya, menulis surat kabar tak pandai juga, terus terang aja. Ya. Ya, kuliah pilihan ketiga saya itu jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tapi alhamdulillah tamat juga 4 tahun 4 bulan. Tapi begitulah, ya payah mencari pekerjaan itu. Ya pekerjaan ini saya lakukan tidak juga membuahkan hasil. Ya tinggal saya di kos. Ya teman-teman sering bertanya kepada saya, apa kerjaan di? Ya gitulah. Ya. Jadi memang waktu saya dulu kuliah, ya, saya juga mencari uang sampingan, itu menjadi tentor di Media Prima, ingat saya itu. Yang mengajar bahasa Indonesia bagi siswa SMA yang baru tamat dan ingin mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Saya menjadi tentornya, pengajarnya itu. Itu juga saya lakukan juga itu dia. Ya.
ya memang sedih sekali waktu saya setelah tamat ya di wisuda tahun 1995, itu masih ingat. Saya masih berada di Medan karena tidak diterima saya bekerja, maka saya putuskan saya pulang kampung. Pulang kampung saya, tepatan tempat tinggal saya yaitu di Eknabara, Kecamatan Bilahulu, Kabupaten Labuhan Batu. Ibu kotanya itu Rantau Prapat, Provinsi Sumatera Utara. Pulang kampung saya, ya. Jadi selanjutnya saya melamar menjadi guru. Ya, saya masukkan lamaran menjadi guru. Ya di Eknabara saya masukkan di Yayasan Hasmuni. Ya, baru saya masukkan juga lamaran saya di Yayasan Budi Utomo yang beralamatkan di Cikampak, Kecamatan Torgambah, ya, Cikampak, yaitu sekarang itu menjadi Labuan Batu Selatan, yang ibu kotanya adalah Kota Pinang. Ya, karena saya diterima juga di sekolah Hasmuni, ya, dan diterima juga di Yayasan Budi Utomo, maka saya pilih, yaitu saya mengajar di Yayasan Budi Utomo. Itu ingat saya tahun 1996 saya mulai mengajar di Yayasan Budi Utomo, itu di tingkat SMP atau SLTP dan di SMA, yaitu dia. Yang saya ajarkan itu bidang studinya PPKN, ya. Yang penting apa saja? IPA, fisika, nah, diajarkan, dan bahasa Indonesia. Ya, saya karena bermodalkan saya pernah mengajar di bimbingan belajar, maka tak canggung saya menjadi seorang guru. Itulah dia. Walaupun dulunya ya saya tidak bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Itulah dia. Ya, karena ya apa yang kita inginkan semua itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Ya, kita berusaha tapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Karena jodoh, maut, rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha saja. Ya. Yang saya mengajar di Yayasan Budi Utomo tuh. Ya, pagi-pagi bangun saya, ya bangun mandi, segar, ya saya ya tinggal di rumah mama saya, ya. Kenapa? Karena mama saya dan bapak saya mereka itu sudah berpisah sejak saya SD, yaitu kelas 4. Mereka sudah berpisah, ya, cerai istilahnya, nggak tahu saya, cerai. Jadi bapak saya tinggal, almarhum bapak saya, yaitu kawin lagi dan beranak tiri saya, ya, tinggal di Eknabara. Sedangkan mama saya tinggal di Cikampak, yaitu daerah Pinangawan. Saya tinggal di situ. Ya, mama saya ini ya berjualan. Itu dia. Jadi saya tinggal di situ bersama dengan mama saya. Nah, jadi mama saya seperti itu, dia sudah itu bisa dengan bapak saya, kawin lagi, dia nikah lagi, ya, cerai lagi, dan sekarang janda. Dia tinggal sama mama saya. Jadi jadi seorang guru saya mengajar. Jadi transportasi yang saya pergunakan yaitu mobil
sewa, atau istilah kalau di Teluk Kuantan mobil tambang dia. Itu dari Pinangawan ke Yayasan Budi Utomo. Itu memakan waktu sekitar 15 menit saya sampai. Ya ongkos ingat saya itu sekitar 500 rupiah itu, tahun 96 itu. Ya, tahun 96 saya mengajar di situ dia. Dia mengajar dengan ikhlas, ya gaji, ya jangan ditanya gaji. Ya namanya honor ya kan. Ya belum pegawai negeri dia, honor komite. Ya nggak mencukupi lah. Begitulah ya. Ya sedih lah. Ya cukup makan saja. Cukup makan saya. Ya bergaji, alhamdulillah. Nah, kasih mama saya uang itu juga sebagian untuk saya. Ya, sungguh bahagia ya. Walaupun gaji saya masih sedikit itu. Ingat saya ya sekitar 200.000 lah dulu, terus 96 itu memang nggak apa juga itu. Ya alhamdulillah lah. Nah itu dia. Jadi mengajar saya situ di SN Budi Utomo itu ya yang ngajar bahasa Indonesia di SMP-nya, fisika. Jadi hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Nah, itu dia. Sampai tahun ya 96, 97, 98, 99. Nah itu dia, saya mengajar di situ. Jadi ingat saya, Yayasan Budi Utomo ini yang mempunyai adalah Pak Suseno Hadi. Mereka sangat sayang, ya sayang dengan saya itu, karena dia adalah bersuku Jawa. Saya ini pun ya udah saya katakan pada cerita Cerpen Kupat 1, saya ini adalah putra Puja Kusuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Karena bapak saya bersuku Jawa, mama saya suku Batak, Boru Sinaga. Ya, jadi saya ini termasuk Jawa, gak punya marga saya. Ya, si Jabat Jawa Batak. Nah itu dia. Karena kalau di suku Batak ini, ya penerus marga itu adalah ya dari bapak. Kalau bapak saya suku Batak, mama saya suku Jawa, maka saya bisa berhak memakai yaitu marga Sinaga. Tapi karena mama saya orang suku Batak, bapak saya Jawa, maka saya tidak boleh memakai marga Sinaga. Ya, itu jabat lah Jawa Batak. Ah, itulah dia. Jadi gak punya marga saya. Nah itu dia. Ya banyak, senang saya ikuti pelajaran dia jadi wali kelas ya. Ya walaupun saya dulu latar belakang tidak menjadi guru saya. Karena saya ini kuliah di Universitas Sumatera Utara yaitu non pendidikan. Kecuali di IKIP Medan. Ya, itu kependidikan, saya non pendidikan. Ya, dari jurusan jurusannya Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra di Universitas Sumatera Utara. Karena itu bukan menjadi guru, ya tapi itulah ya, karena sudah melamar ke sana tidak diterima, melamar ke sini tidak diterima, ya melamar jadi guru diterima. Nah itulah dia jalan menjadi guru tuh. Ya, udah 96, 97, 98, itu dia. 99. Nah, 99 nanti. Maka tahun 99 itu saya menikah. Nah, itu nanti, itu part 3 itu nanti akan saya ceritakan. Jadi sekarang ini pada part 2 ini saya bercerita yaitu masih mengenai di daerah Sumatera Utara saya. Nanti kalau di part 3 baru saya bercerita mulai saya menginjakkan kaki nanti di Riau. Riau tepatnya pada tanggal 21 Agustus tahun 1969 saya menikah. Yaitu di daerah Teluk Kuantan.
desa namanya Seberang Taluk itu dia. Nanti part 3. Jadi part 1 tadi saya ulangi, saya sudah bercerita tentang saya menempuh pendidikan sekolah saya dari SD, bagaimana saya SD, SMP, SMA sampai saya kuliah di perguruan tinggi yaitu di Sumatera Utara. Memang negeri terus saya, SD, SMP, SMA, dan kuliah pun negeri. Ya, uang kuliah saya murah dulu. Waktu tahun 90 saya, itu uang kuliah saya satu semester itu adalah 10.000. Berarti 10.000 satu tahun adalah 120. Jadi bayar berarti satu semester adalah 60.000 saya. Macam saya. Itu saya di negeri. Tapi kalau di swasta waktu itu udah 300-an itu. Karena di Universitas Sumatera Utara itu waktu masa saya tahun 90, tahun 90 saya ini untuk jurusan yang non eksakta, contohnya Fakultas Sastra, Ekonomi, ya, Fisipol, Hukum, itu uang kuliahnya adalah 120.000 satu tahun, berarti satu semester itu 60.000. Kalau di eksakta, contohnya kedokteran, yaitu teknik, MIPA, ya, pertanian, teknik, itu satu tahun itu 240. Jadi satu semester adalah 120, saya 60. Itulah. Jadi alhamdulillah ya. Jadi maka saya waktu kuliah dulu, ya setelah mau bayar uang kuliah, saya dikasih bapak saya itu langsung 1 tahun, yaitu 120 uang kuliah. Tapi uang itu tidak langsung saya bayarkan, yang 60.000 saya masukkan ke bank. Jadi 60.000 yang saya bayarkan, ya bayarnya itu di BNI yang berada saya di kampus kami, yaitu kampus Universitas Sumatera Utara itu dia. Ya, saya ya waktu kuliah itu itulah. Nah, tinggal di Pondokan Mahasiswa Sehat Kampung Susu ya. Nah, jadi kembali lagi, ya bekerja saya jadi guru tadi di daerah Yayasan Budi Utomo. Ya, hari berganti hari, ya gitulah dia. Ya ada susah senangnya menjadi seorang guru honorer. Ya, itulah awal saya. Awal saya menjadi seorang guru, ya saya mengajar di Yayasan Budi Utomo, daerah Sikampak itu, Kecamatan Torgambah. Itu saya ngajar. Itu Yayasan Budi Utomo, yang mempunyai yayasan itu adalah Pak Suseno Hadi itu dia. Sekarang masih hidup Bapak itu, ya. Ya kalau saya pulang itu sering saya pulang nanti ke situ juga kalau ada ya waktu saya itu pulang ke situ. Nah, itulah dia. Ya, memang ya apa yang kita dulu yang tidak kita sukai itu jadi kenyataan sukai itu. Ya, dulu ya itulah saya katakan ya pilihan ketiga masuk saya di Fakultas Sastra itu. Itulah dia. Jadi ya saya katakan setelah saya lamar ke sini, maka saya menjadi seorang guru. Jadi part 2 ini itulah perjalanan ya karir saya ataupun apa yang saya lakukan setelah saya diwisuda, ya melamar, ya menjadi pegawai negeri. Saya ulangi tadi SP3, ya ada pergerakan itu kontrak, baru Departemen Luar Negeri, yaitu pegawai negeri kan diterima, baru di pusat bahasa diterima dia. Jadi sales daftar ya diterima, tapi gak sesuai dengan hati saya ini, ya gak sesuai saya. Nah itu dia, karena saya ini ya tipe saya ini orangnya mau bebas saya. Nah itu dia, bebas. Jadi ya jadi guru lah. Coba aja jadi guru. Ya rupanya memang ketepatan sudah ada saya pengalaman saya menjadi seorang guru dulu.
jadi apa ya, jadi gak canggung lagi saya. Jadi saya mulai mengajar menjadi guru tahun 1996 sampai 1999 ya itu dia. Itu part 2 saya, cerpenku part 2 ya. Jadi kepada pemirsa ataupun kepada teman-teman ya, tolong tunggu cerpenku part 3 yang akan saya buat videonya. Maka itu bagi yang belum mensubscribe, tolong di-subscribe channel saya ini untuk perkembangannya ya. Bagi yang belum, tapi yang sudah, tolong jangan di-subscribe lagi ya. Kalau kau subscribe nanti jadi merah dia, jadi unread dia. Jadi bagi yang sudah mensubscribe ya, tolong tonton video saya ini ya, karena saya ini ingin menjadi seorang YouTuber ya, menjadi YouTuber saja. Alhamdulillah subscribe saya sudah sampai 1000 ya. Channel saya di YouTube adalah Adi Susanto SPD, itu channel YouTube saya. Itu ketik aja ADY spasi Susanto, S titik P huruf kapital D huruf kecil titik, yaitu Adi Susanto SPD. Itu dia channel saya itu. Tolong ya. Jadi bagi yang belum, tolong subscribe dan ditonton video saya ini untuk supaya saya bisa mengejar jam tayang saya ini. Jadi itulah dia. Jadi saya ulangi, pada part 2 ini bercerita tentang ya pekerjaan saya. Tunggu untuk cerpenku part 3. Saya akan bercerita saya menginjakkan kaki. Sekarang ini saya berada di Teluk Kuantan. Demikianlah ya, saya harapkan kepada teman-teman pemirsa, kepada pemirsa ataupun kepada teman-teman ya, teman-teman saya ini seluruhnya ya, yang belum ataupun dulunya kawan saya waktu SD, SMP, SMA, perkenalkan diri saya ini. Nah inilah dia kawanmu ini, Adi Susanto. Nah itu dia. Jadi kalau dikaji-kaji pas pula itu memang dari nama saya ini, Adi berarti ayah dan ibu. Su itu bahasa sekitar yaitu indah. San ya, memang tulisannya kalau dalam bahasa Inggris sun, bacanya san, itu matahari. To itu bahasa Jawa. Maka itu saya kalau ada oto itu berarti Jawa itu ya. Jadi ayah dan ibu, indah matahari. Ya, itu tadi Adi Susanto. Adi, ayah dan ibu. Su, indah. San, matahari. Toh, ya. Jadi ayah dan ibu, ya, indah matahari itu dia. Rupanya itu dia ditakdir itu. Maka itu saya dari nama saya itu betul-betul saya bisa kuliah di Fakultas Sastra itu ya, jurusan sastra itu. Yang memang saya suka, saya buat TikTok, saya suka juga ya, hobi saya buat TikTok, baca puisi, itu dia. Jadi TikTok saya pun ada juga itu. Bagi teman-teman yang ingin melihat TikTok saya bisa diketik, yaitu Santo 567 atau Adi Susanto pakai Y. Itu dia TikTok saya, itu bisa. Saya pun buat TikTok juga. Tapi sekarang ini saya berfokus menjadi seorang YouTuber. Ya, dengan bantuan teman-teman saya harapkan yaitu untuk mensubscribe. Bagi yang belum ya, yang belum tolong subscribe. Bagi yang sudah jangan di-subscribe lagi, nanti jadi unread. Tetapi tontonlah yaitu video saya ini untuk jam tayang saya. Mohon kepada kamu ya, karena kita menolong teman untuk menonton videonya itu mendapat pahala. Ingat ya, channel saya ini untuk perkembangannya, cerpen part 3 saya. Jadi saya harapkan kepada teman-teman yang sudah mensubscribe ya, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, tolong di-subscribe dan ditonton ini video saya ini ya, kepada kawan-kawan ya. Itulah dia ya, tolong kita ya sama-sama membantu ya, karena ya silaturahmi kita membantu ke kawan. Mudah-mudahan
apa niat saya ingin menjadi seorang youtuber akan tercapai. Mohon kepada teman-teman ya, dan saya akhiri dan tunggu untuk cerpenku part 3 ya. Part 1 sudah, ini part 2, part 3 saya nanti ada itu bagian ketiga. Saya harapkan kepada teman-teman mau mengikuti cerpenku, dan saya ucapkan terima kasih. Salam jos pemirsa. Terima kasih ya. Hahaha. Jos 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 jos.